Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Edukamori. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang apa itu pengenalan antar muka pengguna. Nah, ini merupakan salah satu materi yang dapat kita temukan di Mapel Informatika kelas 7, di mana pengenalan antar muka ini adalah interaksi antara manusia dengan teknologi itu sendiri, antara manusia dengan HP-nya, antara manusia dengan laptop, antara manusia dengan atau CCTV, dengan banyak perangkat lainnya yang selain dapat memberikan informasi, perangkat itu juga dapat digunakan untuk komunikasi. Itulah nanti yang disingkat menjadi TIK. Jadi TIK di sini kan singkatan dari teknologi informasi dan komunikasi. Jadi tidak semua teknologi itu dapat kita kategorikan menjadi TIK. Contoh, kita punya mesin cuci atau kipas angin atau rice cooker, di mana ketiga benda ini ya memang teknologi gitu ya, memang teknologi. Cuman dia tidak dapat memberikan kita informasi, sekaligus tidak bisa kita gunakan untuk berkomunikasi. Maka tiga barang itu tidak termasuk TIK. Nah, yang termasuk TIK di sini itu aplikasi perkantoran gitu ya, aplikasi peramban, search engine, dan pengguna file explorer untuk mengelola file dan folder. Oke, HP juga masuk. Itu bagian dari TIK. Kemudian pada zaman sekarang teknologi sangat berkembang dengan cepat, sehingga Sehingga banyak sekali perangkat keras dan perangkat lunak yang baru bermunculan. Dari dulu itu ada BlackBerry Messenger, kemudian Snapchat, KakaoTalk, lambat laun makin kesini makin banyak lagi gitu ya. Ada WhatsApp, ada Instagram, ada Pets dan lain-lain, banyak. Dan yang terbaru itu ada yang terbaru itu. Nah, yang merupakan produksi dari Meta, mohon maaf. Itu juga merupakan bagian daripada TIK. Selanjutnya, nah dengan perkembangan yang sangat cepat inilah manusia lambat laun melakukan interaksi dengan perangkat melalui banyak cara. Ada yang dulu itu menggunakan tombol untuk menghidupkan atau mematikan perangkat gitu ya. Kemudian ada juga yang melalui remote control. Nah, remote control jadi jarak jauh gitu ya, kalau tombol kan jarak dekat. Remote control. Kemudian untuk teknologi saat ini mampu melakukan interaksi perangkat dengan pengguna melalui tombol nyata. Nah, tombol nyata bisa papan kunci atau keyboard, sentuhan grafis antar muka atau yang disebut dengan graphical user interface atau GUI, maupun ada juga yang melalui suara atau voice user interface VUI. Nah, ini ya. Jadi interaksi itu ya tadi satu bisa melalui tombol, melalui remote, melalui papan ketik, bisa melalui touchscreen, bisa sentuhan antara grafis gitu ya. Buka Instagram tinggal sentuh saja langsung terbuka Instagramnya. Ada juga yang menggunakan voice gitu ya. Oke, Instagram, coba carikan saya foto pemandangan. Oke, misalnya gitu. Atau oke Google, tolong carikan saya rute terbaik untuk menuju ke sekolah. Nah, itu merupakan bagian dari VUI tadi, Voice User Interface. Sedangkan yang kalau kita sentuh itu, yang bentuknya sentuh itu Graphical User Interface. Nah, jadi nanti kita bisa bedakan mana GUI, mana VUI. Oke ya, sampai sini clear ya. Ini juga clear, tadi kita sudah bahas. Oke, sekarang GUI. GUI adalah bentuk antarmuka dengan menggunakan ikon atau elemen grafis sebagai pengganti perintah dari teks yang diketikkan. Oke, gampangnya gini, GUI adalah bentuk interaksi dengan menggunakan gambar. Nah, ikon atau grafis itu ibaratnya gambar gitu ya, sebagai pengganti dari perintah berbasis teks. Nah, GUI menjadi populer karena lebih intuitif dan mudah digunakan dan dipelajari daripada model interaksi Command Line Interface atau CLI yang memerlukan perintah dengan cara harus diketik. Oke, langsung saja kita lihat bawahnya ini. Ini GUI, bagian A ini GUI, Graphical User Interface. Kenapa? Karena ketika klik musik maka langsung program musik akan terbuka. Kita klik game, gamenya akan langsung terplay.
Kita klik PowerPoint-nya langsung kebuka. Jadi kita tidak perlu kayak CLI yang ada di gambar B. Kalau di sini kita ketikkan dulu, bisa kita ketikkan open, harus huruf capital misalnya open, maka nanti aplikasinya terbuka gitu ya. Kita ingin keluar, kita klik exit. Nah, kita ketikkan, bukan klik ya, kita ketikkan exit. Nah bedanya sini, kalau CLI kita harus ngetik kawan-kawan, sedangkan graphical atau GUI itu tidak perlu ngetik tapi tinggal klik. Bedakan antara klik dan ketik gitu. Oke, sedangkan bagian bawah ini yang C ini adalah perangkat dengan bentuk interaksi suara, Siri, Alexa, Google Assistant, Bixby. Nah ini yang pakai voice, apa tadi yang di atas, user interface. Nah, jadi gampangnya voice suara, user pengguna, interface tetap muka, antar muka, interface. GUI, G-nya grafik, artinya gambar, user interface gitu. Oke, berarti ini clear ya, tahu bedanya antara GUI, CLI sama VUI, FUI gitu. Oke. Nah, manfaat dari kita mengenal interaksi antar pengguna ini, antar si pengguna teknologi dengan teknologi itu sendiri adalah agar kita dapat mengenali pola dari interaksi dengan perangkat, sehingga apabila harus ganti-ganti kita nggak perlu bingung lagi dan kita akan menjadi orang yang dapat cepat beradaptasi. Misalnya tadi kan sudah dijelaskan di atas bahwa aplikasi semakin lama akan semakin maju, semakin lama semakin berkembang. Kalau kita mengenali program dasarnya, kita mengenali fitur dasarnya, mau diganti sebagus apapun kita tidak akan tertinggal. Karena apa? Basicnya kita sudah paham. Cara kerja Google Voice gimana, cara kerja GUI tadi, graphical user interface kayak gimana. Kalau pakai dua itu tidak bisa, kita pakai CLI, command line interface juga bisa. Oke ya, seperti itu. Itu adalah bagian dari pengenalan antar muka pengguna. Oke, ini saja yang dapat Bapak sampaikan pada video kali ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang file dan folder di video berikutnya. Ini saja, terima kasih, sampai jumpa.